Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat jalur langit yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salman Al-Farisi adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Persia, sebuah negeri yang jauh dan kaya akan kebudayaan serta kebijaksanaan. Sebelum Islam menguasai Persia, banyak orang dari negeri itu yang mencari kebenaran dengan menganut agama-agama yang lebih dekat dengan hakikat ilahi, seperti agama Nasrani. Salman sendiri adalah seorang pria yang sangat cerdas dan penuh tekad, serta memiliki perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Dari seorang pemimpin agama Majusi hingga akhirnya menemukan cahaya Islam yang menjadi petunjuk hidupnya. Pada masa itu, dunia Islam mulai berkembang dengan pesat. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa Islam akan merambah ke seluruh penjuru dunia, menghancurkan segala kebatilan dan membawa kedamaian. Salah satu momen penting yang menggambarkan janji itu adalah Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, di mana Salman Al-Farisi berperan besar dalam strategi penting yang menyelamatkan Madinah dari serangan musuh. Ketika pasukan besar gabungan dari Quraisy, Ghatafan, dan Bani Quraisyah datang menyerang Madinah, keadaan menjadi sangat genting. Pasukan musuh berjumlah hampir 24.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn. Mereka berencana menyerang dari dua arah yang jelas akan membuat kaum muslimin terjepit. Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah, mencari jalan terbaik untuk menghadapi musuh yang begitu besar jumlahnya. Salman Al-Farisi dengan pengalaman tempur dan strategi dari tanah kelahirannya mengajukan sebuah ide yang belum pernah dikenal oleh kaum Arab, yaitu menggali parit sebagai pertahanan. Ia melihat dengan jeli bahwa Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit dan lembah, tetapi terdapat area terbuka yang bisa dengan mudah diserbu oleh musuh. Ide ini langsung diterima oleh Rasulullah SAW, dan seketika itu juga seluruh kaum muslimin mulai menggali parit. Saat menggali parit, sebuah batu besar menghadang para sahabat. Meskipun Salman adalah pria yang kuat, bahkan ia kesulitan memecahkan batu itu. Rasulullah SAW yang melihat kegelisahan para sahabat datang menghampiri. Dengan penuh kebesaran, beliau mengangkat cangkul dan memukul batu itu. Percikan api pun menyambar keluar, seolah memberi petunjuk yang lebih besar dari sekedar kemenangan di medan perang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku telah diberi kunci-kunci kerajaan Persia." Sebuah pandangan mengagumkan menyertai peristiwa ini. Ketika Rasulullah melanjutkan dengan takbir, "Allahu Akbar, aku melihat istana-istana Persia, Romawi, dan wilayah-wilayah yang akan dikuasai oleh umatku." Ini adalah janji besar yang diimani oleh setiap muslim, dan Salman Al-Farisi sebagai bagian dari perjuangan tersebut menjadi saksi hidup dari janji Allah yang akan segera terwujud. Namun, perjuangan Salman untuk menemukan kebenaran sejatinya tidaklah mudah. Dari tanah Persia, Salman mulai melakukan pencarian yang panjang dan penuh pengorbanan. Ia meninggalkan agamanya yang lama, yaitu agama Majusi, untuk mengikuti jejak agama Nasrani. Perjalanan ini membawanya ke beberapa tempat, dari gereja ke gereja, hingga ia bertemu dengan seorang uskup yang mengajarkan ajaran Kristen. Salman tidak puas hanya berhenti di sana. Setelah uskup itu meninggal, ia berpindah ke Mosul dan kemudian ke Nasibin untuk menemui seorang pemimpin yang lebih bijaksana dalam agama tersebut. Namun, setelah pemimpin itu juga wafat, Salman terus mencari hingga akhirnya mendengar tentang seorang nabi yang akan datang, yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Pemimpin tersebut memberitahu bahwa nabi itu akan datang ke tempat yang memiliki pohon kurma dan dua bukit hitam. Ia pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dijual sebagai budak di Wadi Qura, di mana nasib pembawanya lebih dekat dengan tanah yang disebutkan oleh pendeta itu. Setelah dikecewakan oleh beberapa peristiwa, akhirnya Salman tiba di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika mendengar tentang kedatangan Nabi yang diidam-idamkan itu, tubuh Salman bergetar hebat. Segera ia menemui Rasulullah dengan membawa makanan yang sudah ia niatkan untuk sedekah. Namun Rasulullah menolak makanan tersebut, yang merupakan tanda pertama bahwa beliau tidak menerima sedekah. Keesokan harinya, Salman kembali membawa hadiah dan Rasulullah pun menerima serta makan bersama dengan para sahabatnya. Namun, pencarian Salman belum berakhir. Ia kemudian melihat tanda yang jelas pada tubuh Rasulullah, tepatnya pada pundaknya, yang menampakkan cap kenabian yang telah disebutkan oleh pendeta. Ketika itu, Salman langsung mengenali bahwa inilah pemimpin yang selama ini ia cari, dan ia pun dengan hati yang penuh keimanan masuk Islam.
Setelah memeluk Islam, Salman tidak langsung dapat bergabung dalam perang Badar dan Uhud karena statusnya sebagai budak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk meminta pembebasan dari majikannya. Dengan bantuan para sahabat, akhirnya Salman dibebaskan dan hidup sebagai seorang Muslim yang merdeka. Ia ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Kondak dan berbagai peperangan lainnya. Salman Al-Farisi adalah seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran. Perjalanan hidupnya yang penuh pengorbanan membuktikan bahwa kegigihan dalam mencari kebenaran sejati yang hanya bisa ditemukan dalam Islam adalah sesuatu yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa bukan hanya nasib atau keturunan yang menentukan kehidupan seseorang, namun tekad dan usaha keras untuk menemukan jalan yang benar. Salman menjadi teladan bagi umat Islam bahwa untuk mencapai kebenaran yang hakiki, seseorang harus rela meninggalkan segala kemewahan duniawi dan menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan. Perjuangan panjangnya untuk mencari kebenaran telah mengantarkan pada titik puncak, yaitu ajaran agama Islam, agama yang membawa kedamaian sejati. Begitulah cerita tentang Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran sejati yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya dalam pelukan Islam. Salman Al-Farisi adalah sosok yang telah lama menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal pencarian kebenaran, pengorbanan, dan juga keteguhan hati. Sepanjang hidupnya, ia menunjukkan contoh yang luar biasa dalam menjalani jalan hidupnya yang penuh lika-liku. Dari seorang anak Persia yang lahir dalam kemewahan hingga menjadi seorang sahabat Rasulullah yang zuhud dan penuh hikmah. Kisah Salman adalah kisah tentang perjalanan panjang menuju cahaya ilahi. Salman tidak hanya dikenal sebagai seorang yang mencari kebenaran, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menggali hikmah dari berbagai pengalaman hidup yang berbeda. Kehidupan yang dilaluinya penuh dengan ujian dan pengorbanan yang tidak mudah. Di usia muda, ia terjerumus dalam kehidupan duniawi yang penuh kemewahan, namun hatinya tidak pernah puas. Pencariannya akan kebenaran membawa dirinya ke berbagai ajaran dan keyakinan, hingga akhirnya Allah menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Bahkan ketika ia harus menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, seperti saat ia dijual sebagai budak, Salman tetap teguh dalam pencariannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan balasan yang luar biasa atas ketekunannya. Ia akhirnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam. Suatu momen yang menandai perubahan besar dalam hidupnya. Salman Al-Farisi tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari umat yang memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman Al-Farisi adalah sosok yang tidak mudah terpengaruh oleh dunia. Meski hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemakmuran umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ia memilih untuk tetap hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada dalam hidupnya yang menunjukkan kesenangan duniawi. Meski ia memiliki akses ke segala kemewahan yang ditawarkan oleh dunia, Salman Al-Farisi memilih untuk hidup dengan penuh zuhud, tidak terikat oleh harta dan jabatan. Pada suatu kesempatan, ia berada di Madinah dan menerima tunjangan yang cukup besar dari negara. Namun ia membagikan seluruh hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Ketika ditanya mengapa ia tidak memanfaatkan kekayaan untuk dirinya sendiri, Salman menjawab dengan rendah hati, "Aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham, lalu kuanyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham kuambil untuk modal lagi, dan 1 dirham untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham lagi untuk sedekah." Salman menolak untuk menerima apapun lebih dari itu, meskipun ia layak menerimanya. Salman Al-Farisi juga menolak jabatan, bahkan ketika ia diminta untuk memimpin sebuah pasukan dalam perang Yarmouk. Hanya dalam kondisi tertentu, ketika tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia bersedia mengambilnya. Namun dengan hati yang berat, ia percaya bahwa dunia hanyalah sebagai bekal perjalanan, bukan tujuan utama hidupnya. Hidup Salman menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang zuhud dan kebenaran meskipun berada di tengah-tengah kekuasaan dan kemewahan. Salah satu momen yang menggambarkan kehidupannya dengan sempurna adalah ketika ia ditanya tentang bagaimana ia memandang dunia. Salman menjawab, "Seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah asal tidak membawai 2 orang, maka lakukanlah."
Ini adalah gambaran dari betapa ia lebih memilih hidup sederhana daripada terjerat dalam kemewahan dunia. Salman juga mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita memandang kekayaan dan jabatan. Pada saat wafatnya, ketika ruhnya sudah berada di ambang perpisahan dengan dunia, ia memanggil istrinya dan meminta agar mengambil sebuah wadah berisi air yang telah dicampur dengan kasturi. "Cikanlah air ini ke sekelilingku," katanya. "Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan tetapi gemar wangi-wangian. Ini adalah tanda bahwa kehidupan duniawi tidak lebih menarik baginya. Yang terpenting baginya adalah menemui Allah dengan hati yang bersih." Selain itu, sebelum meninggal dunia, Salman Al-Farisi juga berpesan kepada para sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas yang datang menjenguknya. "Wahai Sa'ad," katanya dengan penuh hikmah, "ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi." Ini adalah pesan yang sangat dalam, yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Salman Al-Farisi dengan segala kesederhanaan dan kebijaksanaannya telah meninggalkan warisan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang sahabat Rasulullah, tetapi juga seorang teladan dalam hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan ketulusan. Ketika ia wafat, para sahabat merasa kehilangan yang mendalam, namun mereka tahu bahwa Salman telah mencapai puncak tertinggi dalam kehidupan spiritualnya, dan kini ia telah kembali ke sisi Allah yang Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh hidup Salman adalah hidup yang penuh dengan hikmah dan keteladanan. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan, jabatan, dan kemewahan dunia bukanlah tujuan hidup, tetapi hanya sarana untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Semoga kita semua dapat meneladani kehidupan Salman Al-Farisi yang selalu mencari kebenaran dan hidup dalam kesederhanaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like, subscribe, dan komen untuk saran-saran video kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.